Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yatmas Kopo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 di Universitas Ahmad Dahlan. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran salah satu syarat untuk mengikuti ujian kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, silahkan pimpin doa dulu. Duduk siap sebelum membaca. Alhamdulillah membaca adalah mati. Mulai. Salam kepada kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengecek kehadirannya. Anggi? Hadir. Alin? Desta? Kelasnya utuh berarti. Oke, saya ucapkan terima kasih karena kelas ini penuh semua. Berarti tepuk semangat untuk kita sendiri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Selanjutnya biar kita tahu bahwa apa yang kalian bilang tadi beneran baik, ya. Saya pengen tahu apakah di kelas ini ada yang lagi sedih, misalkan, atau lagi senang, atau ada yang lagi galau, gitu ya. Silahkan nanti ininya dipilih apa yang sudah saya kirim, ya, atau yang belum masuk boleh di-scan kertas yang akan saya bagikan ini, ya. Silahkan. Bagi yang udah masuk silahkan diisi, dipilih. Gimana keadaan kalian hari ini? Pilih aja sok. Udah masuk belum? Boleh apapun. Kirim. Baik, yang kalian isi tadi sekarang udah ada di sini, ya. Sesuai yang kalian pilih. Ternyata paling banyak itu yang senang. Alhamdulillah, berarti kelas ini banyak yang senang. Tetapi ada yang kecewa juga, ada yang lagi sedih, bahkan ada yang lagi marah. Mungkin yang lagi marah ini lagi lapar kali ya, belum sarapan paginya. Nah, ketika kita melihat orang yang lagi kecewa atau yang lagi sedih, biasanya harus diapakan? Berarti harus dihibur. Baik, kita sekarang hiburan dulu. Silahkan berdiri di samping mejanya masing-masing. Oke. Kalau ke depan itu berenang berarti. Diputar tangannya, yuk. Lu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, walaupun sesuatu yang terbaik itu nggak ada di masa lalu, tapi terkadang kita harus mengingat masa lalu supaya tidak terjadi terulang kedua kalinya sesuatu yang tidak baik. Jadi beberapa hari yang lalu, ketika kita belajar bersama di kelas ini, kita sudah membahas yang namanya yaitu ukuran pemusatan data, ya, di mana
ukuran pemusatan data itu secara garis besar berarti ada 3 bagian atau ada 3 jenis, yaitu adalah ada yang disebut dengan mean atau rata-rata, ada median, dan ada modus. Coba kalian ada yang masih ingat enggak? Mean itu apa atau rata-rata itu apa? Adakah yang masih ingat? Oke, coba silahkan. Baik, mean adalah salah satu jenis ukuran pemusatan data yang digunakan dalam statistika. Mean dapat dihitung dengan menjumlahkan semua data dan dibagi dengan jumlah yang ada. Mean dijadikan sebagai titik pusat atau titik tengah dari sekelompok data. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kan tadi bahwa di dalam ukuran data itu dibagi menjadi 3 jenis. Berarti yang pertama tadi sudah disebutkan sama teman kalian. Berarti yang kedua adalah apa tadi yang kedua? Median. Nah, adakah yang masih ingat tentang median? Oke, silahkan. Ataupun intinya median adalah nilai tengah dari sekelompok ataupun dari data. Oke, terima kasih. Tadi kan dibagi menjadi 3 bagian. Berarti yang pertama ada mean. Berarti yang kedua ada median. Yang ketiga ada modus. Oke. Adakah yang mau menjelaskan tentang yang ketiga, yaitu tentang modus? Ada yang masih ingat modus? Oke, silahkan. Baik, modus adalah nilai yang sering muncul dalam satu kelompok data. Modus biasanya digunakan untuk menyatakan titik pusat atau titik tengah dari suatu kelompok data yang berdistribusi asimetris. Modus juga dapat digunakan untuk menghemat waktu, sumber daya, dan pengambilan keputusan dan estimasi lain. Oke, terima kasih. Tadi modus itu kata temannya yang sering muncul. Kalau apa? Yang sering muncul itu berarti apa kalau yang sering muncul? Contohnya misalkan ketika di kelas ini nih, ada salah satunya aturan di dalam sekolah, misalnya anak sekolah itu tidak boleh dandan terlalu glowing. Ini pakai lipstiknya terlalu merah, itu sama aja menonjol di antara yang lain. Berarti kalau di dalam matematiknya berarti itu sama aja dengan modus. Baik. Nah, itu pelajaran kita yang beberapa minggu yang lalu yang kita pelajari. Jadi sekarang kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang ukuran letak data. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang letak data. Tapi sebelum kita mulai ke pelajaran kita berikutnya, saya akan bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya adalah melalui strategi model pembelajaran problem berbasis learning atau PBL yang berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar, audiovisual dan kinestetik, berbantuan slide kontekstual atau video dan LKPD, peserta didik dapat menganalisa dan memecahkan masalah ukuran letak data, kuartil, desil, dan presentil yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram secara kreatif dan kritis. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Dalam rangka pembuatan seragam panitia, seluruh panitia mengumpulkan ukuran baju dan ukuran sepatu. Jadi ini ya, berikut data ukuran sepatunya yang diperoleh. Nah, ini yang disebut dengan diagram yang kemarin kita pernah pelajari di modus, mean, dan median itu. Jadi ukuran sepatu Greg, seseorang panitia memiliki posisi 25% dari 40 panitia. Memahami permasalahannya yang di situ dilihat, dibaca, boleh didengarkan atau ditonton yang ada videonya ya. Jadi dalam rangka pembuatan seragam panitia, seluruh panitia mengumpulkan ukuran
Jadi yang dikumpulkan itu adalah ukuran baju dan ukuran sepatu. Misalkan 25% dari 40. Ini artinya berarti ukuran sepatu dari 25 berarti per 100 sama dengan 1/4. Maka letak kuartil satunya yaitu atau termasuk ke dalam kuartil bawah. Itu ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, misalkan di sini berarti batasan langkah-langkah penyelesaiannya sesuai rencana atau strategi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Berarti langkah yang pertama, ingat ya, diperhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama itu data diubah menjadi tabel dan menentukan frekuensi kumulatif. Terus langkah yang keduanya menentukan kelas kuartil ke-1. Kuartil ke-1 sama dengan Q1 sama dengan 1/4 ya. Dibagi 1/4 sigma frekuensi dan frekuensi kelas kuartilnya. Nah, langkah yang ketiga berarti menentukan panjang kelas dan tepi bawah kuartil. Nih, langkah yang keempat ini frekuensi kumulatif atau yang disebut dengan PK dan menentukan nilai kuartil KI. Itu. Oke, silahkan bagikan kelompoknya. Baik ya, untuk selanjutnya saya bagikan LKPD-nya. Silakan nanti kalian teliti, ini semuanya berbeda-beda ya. Sesuai dengan permasalahan yang ada di situ. Silahkan sekarang sok dikerjakan sesuai dengan LKPD-nya masing-masing. Yang ini kelompok visual ya? Iya Pak. Pak, untuk mengerjakan ini harus ada bantuan scan dulu ya? Iya, itu ya, di scan. Oke, silahkan disimak. Ya. Baik, Pak. Yang kebagian kelompok kinestetik apa yang dibutuhkan, berarti di situ harus praktek, boleh ya? Kan di situ perintahnya adalah mengukur berat badan. Silahkan boleh, ini alatnya ya. Oh, disiapkan di sini. Berat badan Marcel 50. Sekarang waktunya udah habis, waktunya presentasi ya. Oh, dipersiapkan kelompok masing-masingnya. Oke, kita kocok dulu. Boleh dilihat semuanya tuh. Satu, dua, nah. Tuh, silakan kelompok 2. Presentasi. Silakan presentasi. Oke, yang lainnya perhatikan ya, barangkali nanti ada yang ditanyakan.
silakan. Baik, mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang akan dijelaskan oleh Saudari Rohayah. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Yang pertama adalah kami menyajikan data-data yang ada dengan cara menggunakan ini. Selanjutnya, dari data yang kami hasil, itu kami menemukan ada yang 55, 45, 45, 45, 60, lalu ada 60, 75, 50, 54, 55, dan 49, lalu 66. Ini berbentuk dalam kilo. Terus, next. Selanjutnya yaitu pendapat kami ketika melihat data di atas adalah data diambil secara observasi menanyakan kepada teman kami. Data bersifat data bergolong, jadi harus dibuat tabel distribusi frekuensi seperti ini. Next. Stop. Apa yang dilakukan di awal untuk letak data? Pertama, menentukan rumus ukuran letak kuartil 2 atau desil 5 atau persentil 50. Selanjutnya adalah menentukan langkah-langkah penyelesaian. Menentukan nilai ukuran penyebaran data di atas. Langkah pertama yaitu menentukan letak kelas kuartil atau Q3 sama dengan setengah sigma N pada tabel distribusi frekuensi. Langkah kedua, menentukan frekuensi kelas kuartil sama dengan F. Langkah ketiga, menentukan panjang interval kelas 1 dan tepi bawah kelas kuartil, bisa disebut dengan TB. Lalu, selanjutnya langkah keempat adalah menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil kedua atau 50%. Ini bisa disebut dengan FK. Next. Selanjutnya yaitu berdasarkan konsep langkah A, sajikan hasil di tabel di bawah ini. Kami menyajikan tabel seperti ini, yaitu 35, 42, 43, 50, 51, 58, 59, 66, 67, 74. Next. Berdasarkan konsep yang dibutuhkan B, sajikan hasilnya di tabel di bawah ini. Jadi kami menghasilkan seperti ini. Letak Q2 sama dengan setengah N sama dengan setengah 12. Itu hasilnya sama dengan 6. Kenapa? Karena terletak pada kelas di interval kedua. Maka letak Q2 terdapat pada rentang skor 43 dikurangi 50. Frekuensi kumulatif sebelum kelas ke I atau bisa disebut FK sama dengan 6. Frekuensi kelas kuarter 2 ke I sama dengan F sama dengan 5. Menentukan panjang interval atau I sama dengan 43 dikurangi 35 sama dengan 8. Menentukan tepi bawah atau TB yaitu 43 dikurangi 0,5 sama dengan 42,5. Next. Berdasarkan konsep yang dibutuhkan C, sajikan hasil ke dalam ukuran letak. Yang kami kerjakan kuartil I sama dengan TB ditambah I, begitu rumus yang pernah kita pelajari. Setelah kami hitung, itu jumlahnya sama dengan 42,5 sesuai dengan rumus yang kami tentukan. Next. Selanjutnya ada pertanyaan di mana berapa orang yang memiliki berat badan di atas 50%? Next. Terus langsung kesimpulan aja. Langsung kesimpulan aja. Baik, setelah penjelasan yang kami sampaikan, kesimpulan tentang diskusi kami yaitu jika kita mau melihat ukuran letak data 50%, maka sama saja kita menghitung kuartil kedua sama dengan desil kelima sama dengan persentil ke-50. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab.
Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, fungsi mengukur menggunakan kuartil itu untuk apa sih? Saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang menjawab mungkin dari kelompok yang lain juga kalau punya jawaban boleh ya. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Izin menjawab. Dari pertanyaan itu, jawabannya adalah fungsi kuartil adalah untuk mengetahui letak data dari 4 bagian yang sama. Cukup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Presentasi kali ini saya tutup dengan pantun. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Cukup sekian presentasi dari kami. Boleh dong tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih kepada yang sudah presentasi tadi. Kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Siapa yang dapat? Ayo kita kocok lagi. Mulai ya. 1, 2, 3. 1. Wah, silakan kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Oke, silakan kepada kelompok 1 untuk presentasi. Yang lain boleh mendengarkan ya. Nanti kalau nggak paham ditanyakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dipaparkan oleh saudara Iqbal. Baik, mohon perhatiannya. Agak bawah. Keluar. Iya. Baik, untuk kelompok kami dalam fase 1 itu orientasi siswa pada masalah. Intinya ini adalah masalahnya pada suatu pertandingan karate, hasil skor pada peserta disusun dalam bentuk tabel, distribusi ataupun frekuensi. Setelah pertandingan selesai diperoleh skor yang ini adalah skornya 300 sampai 350, 351 sampai 400, 401 sampai 450, 451 sampai 500. Dan juga ini adalah frekuensinya, bisa dilihat. Untuk fase 2 itu ya, bisa dilihat. Terus ada informasi yang telah diperoleh oleh hasil identifikasi masalah di atas. Data yang diketahui adalah skornya itu adalah 301 sampai 350, 351 sampai 400, setelah itu 401 sampai 450, 451 sampai 500, dan juga frekuensi bisa dilihat. Data ataupun hal yang ditanyakan. Lanjut ya ke rencana ataupun susunan. Langkah pertama yaitu menentukan kelas kuartil Q3 sama dengan perempat 3. Terus sigma V pada tabel distribusi frekuensi. Langkah kedua yaitu menentukan frekuensi kelas kuartil sama dengan V. Langkah ketiga yaitu menentukan panjang interval kelas 1 dan tepi bawah kelas kuartil TB. Langkah keempat yaitu menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga atau 75% bisa disebut dengan FK. Dan juga skornya yaitu sama seperti tadi. Baik, untuk konsepnya yaitu seperti ini bisa dilihat. Karena letak kuartilnya adalah terletak pada kelas interval ketiga, maka letak kuartil terdapat pada rentang skor 401 sampai dengan 451. Frekuensi kumulatif sebelum kelas ke-1 ataupun kelas ke-I sama dengan FK itu sama dengan 11. Untuk frekuensi kelas kuartil ke-I ataupun V sama dengan V itu sama dengan 9. Menentukan panjang interval itu sama dengan 401 dikurangi 351 sama dengan
50 dan juga menentukan tepi bawah TB atau tinggi badan yaitu 401 dikurangi 0,5 yaitu sama dengan 400,5. Dan untuk hasilnya yaitu ya bisa dilihat yaitu 439,4. Jadi Q3 itu sama dengan 439,4 atau 439,4 terletak pada kelas interval ketiga. Kesimpulan. Udah. Baik, untuk kesimpulannya adalah jumlah peserta pada daerah itu sama dengan FK dari kelas kuartil atau jumlah dari frekuensi sebelum kelas Q3 itu sama dengan FK sama dengan Q3 sama dengan 20 peserta. Skor sebenarnya daerah tersebut adalah nilai Q3 439,4. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami ingin membuka sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya, apa sih hubungannya antara kuartil, desil, dan persentil? Terima kasih. Hubungan. Baik, jawabannya yaitu hubungannya yaitu sama-sama mencari letak data. Untuk persentil itu dibagi menjadi 100 bagian dan untuk kuartil itu dibagi 4. Terus yang terakhir adalah desil, itu dibagi menjadi 10 bagian. Itu singkatnya ataupun intinya. Terima kasih. Ben. Ada yang bertanyakan lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Udah tutup, sok tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, untuk selanjutnya presentasi kan tadi sudah selesai. Berarti sebelum kita lanjutkan ke bagian berikutnya, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing lagi ya. Oke, silahkan sambil LKPD-nya dikumpulkan. Bagaimana yang kalian rasakan tentang pembelajaran hari ini? Senang. Alhamdulillah kalau senang. Baik, proses belajar pelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk selanjutnya apa yang kalian barangkali ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita kali ini? Silahkan. Oke, silahkan sok satu-satu dulu. Yang pertama itu ada kuartil. Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Masing-masing bagian mempunyai 25% data. Kelompok data memiliki 3 kuartil, yakni kuartil bawah atau bisa disebut dengan kuartil 1, kuartil tengah atau median atau bisa disebut dengan kuartil 2. Lalu ada kuartil atas, bisa disebut dengan kuartil 3. Ya, betul. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, sok. Selanjutnya barangkali ada yang mau menyimpulkan. Yang lain? Oke, silakan. Kesimpulan selanjutnya yaitu desil. Desil adalah cara pembagian data terurut menjadi 10 bagian data yang masing-masing bagian mempunyai jumlah data yang sama. Setiap N data terurut dibagi menjadi 10 bagian sehingga terdapat 9 nilai desil. Yang terakhir yaitu persentil. Persentil diambil dari kata persen atau per 100 sehingga persentil merupakan pembagian data terurut menjadi 100 bagian sama banyak. Dari 100 bagian yang dibagi sama banyak tersebut dibatasi oleh 99 nilai persentil. Siap. Oke, terima kasih. Good. Yo. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan yang kalian pelajari tadi, kita adakan sebelum kita tutup, kita adakan
tes terlebih dahulu ya. Jadi silahkan nanti akan saya kirim, silahkan diisi. Sekarang keluarkan HP-nya masing-masing. Yang bawa HP, pada bawa HP semua? Oke, ini saya kirim linknya, silahkan diisi ya. Baik, udah cukup ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti sambil saya berikan nilai hasil tes kita yang ini, silahkan kalian pelajari, mau cari di internet atau di buku, mau di YouTube, di Google, silahkan. Yaitu yang akan kita pelajari pertemuan berikutnya, yaitu tentang ukuran penyebaran data ya. Silahkan dicari sendiri. Untuk selanjutnya silahkan pimpin doa. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, ya, silakan. Bersiap pulang. Kalau lagi kita membaca dulu nanti, mulai. Selesai. Beri salam kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.